Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mahardika dimanapun berada. Senang sekali saya Ica Puspita hari ini bisa menyapa dalam edisi yang spesial sekali peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023. Nah, kalau kita bicara terkait dengan korupsi gitu ya, hingga saat ini korupsi ini memang masih menjadi masalah besar begitu bagi Indonesia. Dan sesuai dengan data yang dirilis KPK RI pada semester pertama tahun 2023 saja, ini sudah ada sekitar 2.000 laporan dugaan korupsi yang diterima oleh KPK. Dan laporan ini berasal dari lingkup pemerintah, kemudian baik itu BUMN, BUMD, hingga di pemerintah kabupaten kota. Dan kondisi ini tentunya mendorong seluruh jajaran untuk bisa kembali memasifkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dan dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga daerah bisa berjalan secara transparan. Tentunya kita juga ingin tahu sebenarnya ya, bagaimana strategi dari pemerintah Kota Blitar untuk menunaikan komitmen ini. Dan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Bapak Wali Kota Blitar dengan topik yang sangat pas sekali hari ini, yakni integritas tanpa batas, Blitar keren tanpa korupsi. Dan sebelum saya menyapa ke Bapak Wali Kota Blitar, tentunya saya ingin mengajak Anda untuk berpantun sejenak ya. Pagi-pagi sarapan pakai ikan patin. Cakep. Biar tambah seger, minumnya es jeruk aja. Hai Sobat Mahardika, selamat di hari Senin. Jumpa lagi bersama Ica dan Bapak Wali Kota. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya langsung saja untuk menyapa dan ingin menanyakan kepada beliau gitu ya, berbincang bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Mbak Ica? Sehat? Alhamdulillah kok Bapak yang tanya ke saya ya. Iya. Saya dahului daripada nanti ditanya. Sehat ya Pak, walaupun ini kayaknya yang namanya kegiatan terus-terusan nih ya. Ya, baru saja tadi kita menyampaikan santunan kepada warga kita yang kena musibah kebakaran rumahnya. Ya. Baik di Kelurahan Sentul, kemudian juga di Kelurahan Kauman. Sebagai bentuk bahwa pemerintah Kota Blitar hadir ke masyarakatnya ketika mengalami musibah. Iya. Mudah-mudahan segera diberi rezeki yang banyak, amin, diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali bangkit gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan gelaran yang tadi malam baru saja kita laksanakan bersama Pak RT Keren ini, mungkin ada sedikit yang disampaikan gitu untuk masyarakat Kota Blitar. Ini program RT Keren ini kan memang program yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, sengaja pada akhir tahun penyelenggaraan program RT Keren itu selalu kita adakan seleksi, evaluasi, apresiasi. Makanya kita 2 hari Sabtu dan Minggu, kita menggelar yang namanya program RT Keren Award ya, untuk melihat sampai sejauh mana implementasi dari program-program yang sudah saya canangkan berjalan 2 tahun, di mana tiap-tiap RT kita support dana 50 juta per tahun, sebanyak 653, jadi total sekitar 32 miliar yang kita gelontorkan ke 653 RT. Tiap RT 50 juta, baik untuk fisik maupun non fisik. Alhamdulillah, dari penyelenggaraan kegiatan RT Keren Award yang kita selenggarakan di akhir tahun itu, seluruh program-program yang kita canangkan itu bisa berjalan dengan baik. Masyarakat mengapresiasi inisiatif kegotong royongan, kebersamaan, bagaimana untuk membangun di wilayah RT-nya masing-masing itu bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Iya, dan ini tentunya ditunggu lagi untuk program-program berikutnya di RT Keren 2024 ya Pak ya. Ya, insya Allah. Tadi malam sudah kita canangkan bahwa di tahun 2024 juga akan kita selenggarakan program RT Keren yang memasuki tahun ketiga. Oke, baik Bapak. Tadi sudah berbincang terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga prestasi dari Kota Blitar, Pak.
Kita kembali ke topik kita pada kesempatan kali ini terkait dengan peringatan Hari Harkordia, Integritas Tanpa Batas, Blitar Keren Tanpa Korupsi. Tadi saya juga sempat menyampaikan ya Pak ya bahwa KPK itu sudah menerima kurang lebih 2.000 dugaan korupsi gitu selama semester pertama di tahun 2023 ini. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan Bapak Wali Kota Blitar ini terkait dengan isu korupsi yang sedang marak di beberapa wilayah? Baik, jadi kalau saya mendengar bahkan melihat pemberitaan baik di surat kabar, di media televisi, ya, dengan maraknya korupsi yang ada, ini juga sangat prihatin ya sebetulnya, karena ini menunjukkan bahwa Harkordia kita dalam memperingati Hari Korupsi Anti Korupsi Sedunia ini belum menunjukkan keberhasilan. Masih banyak hal-hal yang kita sangat prihatin terhadap penangkapan beberapa pejabat-pejabat baik dari sisi eksekutif, legislatif maupun judikatif. Nah, oleh karena itulah menurut saya memang tidak cukup kita hanya menyampaikan prihatin, tapi harus ada langkah konkret yang kita lakukan. Apa diantaranya? Bagaimana kita membangun yang namanya regulasi, digitalisasi, dan edukasi. Bicara soal regulasi, itu artinya dalam rangka mengantisipasi maraknya korupsi di beberapa daerah, maka pemerintah pusat perlu menerbitkan beberapa aturan-aturan yang sifatnya untuk lebih memperketat sehingga ruang gerak dari korupsi itu bisa kita minimalisir. Karena seseorang berbuat korupsi itu bisa saja karena adanya kesempatan dalam kesempitan. Ya, bagaimana mencari kesempatan dalam kesempitan? Nah, itu bisa diperkecil melalui semakin banyaknya regulasi, ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Itu perlu disosialisasikan, bahkan dilaksanakan secara ketat. Yang kedua, yaitu perlu adanya digitalisasi. Saya senang pelaksanaan digitalisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan sudah mulai berjalan dengan baik ya, karena itu juga bagian dari upaya untuk memperkecil bagaimana kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan keuangan ini bisa diperkecil, sekaligus juga mendukung adanya transformasi digital dengan melaksanakan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kalau kita sudah terapkan SPBE di semua lini, maka semuanya akan mudah dikontrol. Apakah di situ pelaksanaannya mengalami penyimpangan, maka dapat dengan cepat kita untuk mendeteksi, sehingga paling tidak bisa mengantisipasi bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggara pemerintahan manakala beliau melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang kita maksudkan digitalisasi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah melalui edukasi. Artinya bagaimana pemahaman korupsi itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari sekolah di SD, di SMP, di SMA, di SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tentunya bobotnya disesuaikan dengan silabi atau kurikulum yang bisa dipahami oleh masing-masing jenjang pendidikan. Sehingga kalau konsep edukasi tentang korupsi itu sudah dipahami oleh anak-anak sesuai dengan jenjang pendidikan, maka mereka insya Allah tidak akan lagi berbuat korupsi, karena sudah paham bahwa korupsi itu mulai dari SD sudah ditanamkan dalam pikirannya beberapa kelemahan-kelemahan yang diakibatkan karena korupsi. Maka sampai pada jenjang ke perguruan tinggi mereka sudah memahami
istilahnya mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak, sehingga potensi untuk melakukan korupsi bisa diperkecil, bahkan kalau bisa kita hilangkan, ditiadakan ya Pak ya. Jadi itu beberapa langkah-langkah yang menurut pemahaman kami bisa dilakukan untuk bagaimana menghindari terjadinya korupsi. Iya, Pak, kalau sejauh ini bagaimana untuk komitmen dari pemerintah Kota Blitar sendiri, khususnya Bapak sebagai wali kota ini untuk membangun budaya anti korupsi di jajaran pemerintah Kota Blitar? Baik, jadi sejak saya menjabat sebagai wali kota tahun 2019 ya sampai tahun 2025, itu saya sudah menuangkan di dalam visi dan misi RPJMD. Visi itu adalah apa harapan dan angan-angan yang ingin saya bangun untuk menghindari terjadinya korupsi. Misi itu adalah langkah-langkah apa yang akan saya lakukan dalam rangka menjangkau visi yang sudah saya tuangkan dalam RPJMD, rencana pembangunan 5 tahun yang akan datang. Salah satu misi yang kelima dalam rangka mencapai visi yang saya wujudkan, yaitu Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Maka di dalam visi yang kelima kita tuangkan bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang clean and good governance dan tidak lupa berbasis kepada teknologi informasi. Artinya clean and good governance bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kota Blitar ini yang bersih dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini accountable, bisa dipertanggungjawabkan, tentunya dengan menggunakan basis teknologi informasi yang tadi sudah diwujudkan di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga akan memudahkan khususnya bagi inspektorat untuk melakukan evaluasi, pemantauan lebih lanjut untuk melihat apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Di sanalah peran dari APIP dengan implementasi sistem pemerintahan tata kelolanya yang clean and good government, maka akan mudah diketahui sehingga inspektorat harus mampu memberikan solusi apa kira-kira jalan keluar yang bisa ditempuh oleh masing-masing OPD ini agar betul-betul bisa mewujudkan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang clean and good governance yang berbasis teknologi informasi. Ya, saya kira itu Mbak caranya. Memang itu kata-kata yang mudah kita ucapkan, tapi dalam implementasinya tidak semudah yang kita bayangkan. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan kerjasama juga ya. Kerjasama. Jadi yang namanya koordinasi, kolaborasi, dan kolaboratif, kerja bareng-bareng. Itu harus bisa dilakukan sehingga nanti apa yang kita harapkan bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya. Itu Pak. Luar biasa sekali tentunya komitmen dari pemerintah Kota Blitar. Nah, Pak, tadi sudah disampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan. Nah, apakah sampai dengan hari ini sudah terlihat Pak untuk dampak positifnya begitu untuk Kota Blitar sendiri? Baik, alhamdulillah Mbak. Jadi selama ini upaya yang telah dilakukan oleh utamanya dari APIP ya. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian juga pengawasan baik secara insidental maupun secara mendadak maupun pemeriksaan-pemeriksaan secara khusus. Maka pemerintah Kota Blitar ini setelah dilakukan pemeriksaan juga oleh BPKP, perwakilan pusat yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar ini telah berhasil meraih predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian sebanyak 13 kali, sehingga di Jawa Timur itu satu-satunya kota yang mampu meraih
13 kali berturut-turut itu adalah Kota Blitar. Kota Blitar. Sehingga wajar pada saat kita meraih BTP yang ke-10 itu pernah mendapat apresiasi dari Gubernur Ibu Khofifah Jawa Timur. Kita dibantu pendanaan sebanyak 10 miliar itu. Yeah. Yang alhamdulillah bisa kita gunakan untuk meningkatkan program-program dalam rangka bagaimana Kota Blitar ini bisa menghindari adanya korupsi. Itu yang dampak yang sudah sangat terlihat ya Pak. Sangat terlihat, dan itu menunjukkan bagaimana konsistensi dari pemerintah kota ini dalam mewujudkan clean and good government. Yang kedua, capaian MCP atau Monitoring Center for Prevention pada tahun 2022, Kota Blitar ini sudah memperoleh nilai 92,9%. Kemudian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK juga mendapatkan nilai tinggi sebesar 97,75%. Kita berada pada nomor 1 di seluruh Jawa Timur. Luar biasa. Ya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP itu sebesar 80,09%, serta berdasarkan hasil survei integritas oleh KPK sebesar 81,8 yang menempati peringkat kedua di Jawa Timur. Tidak hanya itu saja, Kecamatan Kepanjen Kidul telah meraih wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Pelayanan publik di berbagai OPD juga minim keluhan dan pengaduan-pengaduan. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Blitar, kalau saya amati, sudah berada on the track of record. Jadi apa yang dilakukan ini sudah mendekati ke arah kesempurnaan. Tapi saya katakan kita nggak boleh berpuas diri dengan jawaban itu. Karena kalau kita cepat berpuas diri dengan prestasi yang kita raih, maka suatu saat ada permasalahan-permasalahan kita menjadi terlena. Tetap saya lakukan pengawasan, saya lakukan evaluasi, baik itu secara intern di APIP, aparat pengawasan internal pemerintah, maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan harapan kepada teman-teman manakala ada hal-hal yang perlu segera dilakukan perbaikan, maka akan segera kita lakukan. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa sekali, Pak Wali. Nah, kalau ini mungkin juga menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat atau mungkin netizen ya, Pak. Iya. Gimana kebijakannya Pak Wali kalau andai kata misalkan ya, Pak, ada salah satu ASN ini dari Kota Blitar yang ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ini diapakan kira-kira, Pak? Iya. Ini menjadi pertanyaan netizen loh ini. Ya. Langkah-langkah yang kita lakukan sudah saya jelaskan tadi secara awal. Tapi ternyata di dalam implementasinya, prakteknya masih ada saja pelanggaran yang dilakukan. Lalu bagaimana dan apa yang mesti saya lakukan? Nah, sebagai pemegang policy atau kebijakan di pemerintah Kota Blitar, saya akan menerapkan aturan-aturan itu secara ketat, Mbak. Karena dengan penerapan aturan-aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini, maka niscaya mereka akan bisa, harapan kita, memperbaiki dan jera terhadap apa yang pernah dilakukan yang tidak benar. Tentunya di sana sudah ada ketentuan-ketentuan yang kita anggap sebagai sebuah penyimpangan-penyimpangan, nah, sehingga nanti bobot sanksi yang akan kita berikan itu adalah seberapa besar kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi sekecil apapun itu tentu akan kita ambil tindakan. Tentunya tadi saya katakan harus proporsional
dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu dengan individu yang lain. Ya tentunya melalui proses, melalui tahapan-tahapan. Ya. Tidak bisa kita kemudian Langsung begitu gitu ya. mereka melakukan salah langsung kita vonis, tidak seperti itu. Itu namanya tidak mengedukasi. Jadi kalau saya melalui hasil Reksus, pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh inspektorat, di sana akan muncul beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian muncul beberapa rekomendasi-rekomendasi dari APIP yang harus dilakukan. Nah, disitulah kita akan mengambil peran seberapa jauh tingkat pelanggaran, kemudian seberapa jauh mereka harus menerima sanksi sesuai dengan yang dilakukan. Sehingga nanti harapannya betul-betul mereka menyadari terhadap apa yang sudah dilakukan. Intinya tindakan tegas ya Pak. Iya, harus korupsi itu harus diambil tindakan tegas. Sebab kalau tidak mereka akan mengulang untuk kedua kalinya karena merasa selamat tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan itu. Nah, itulah makanya kita harus mengambil ketentuan secara tegas. Ya. Pak, tadi di awal Pak Jenengan juga sudah menyampaikan terkait dengan edukasi sejak dini terkait dengan korupsi ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi cara pemerintah Kota Blitar untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya tidak memberikan peluang terjadinya korupsi, Bapak. Ya, begini. Ada satu filsafah dari tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Betul. Filsafah itu kalau kita pelajari maknanya terlalu dalam, yaitu dan itu cocok sekali untuk orang Jawa. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Apa maknanya? Bahwa cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau jajaran di pemerintah kota itu harus muncul dari seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah wali kota. Bagaimana? Apakah perilaku-perilaku yang sudah diberikan itu layak dicontoh, dijadikan panutan oleh para bawahnya, yaitu kepala UPD. Kepala UPD juga begitu, nanti memberi contohnya kepada karyawannya, kepada stafnya, mulai dari kepala bagiannya, kepala bidangnya, sampai kepada sekretaris, semuanya itu. Jadi bagaimana mencerminkan falsafahnya Ki Hajar Dewantara ing madya mangun karsa. Jadi kalau di depan harus memberikan contoh. Contoh apa? Contoh tidak melakukan korupsi. Kalau yang di atas sudah memberikan contoh konkret, maka di situ harapannya dari bawahan-bawahannya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar terhadap aturan. Jangan sampai nanti kita hanya ngomong doang, tapi nggak kasih contoh ya. Di lapangannya tidak seperti itu, maka mustahil dari bawahnya itu akan bisa mengikuti jejak-jejak dan langkahnya. Jadi keteladanan itu adalah number one. Kepercayaan kepada pimpinan juga ya Pak. Ya, bagaimana seorang pemimpin memberikan contoh keteladanan yang nanti tentunya akan diikuti oleh bawahan-bawahannya. Itu contoh bagaimana kita mengedukasi secara langsung. Dan sekarang masyarakat itu sudah pintar, Mbak. Betul. Masyarakat itu kritis. Kita nggak bisa hanya sebatas ngomong aja. OMDO saja atau NATO istilahnya. Iya. No action, talk only. Gedabrus tok rane nyatane. Yeah. Bukan seperti itu. Masyarakat itu sudah kritis. Betul. Untuk melihat apakah yang dilakukan tuh sesuai dengan perbuatannya dan sebagainya, sehingga masyarakat juga tentunya akan mengedukasi secara langsung kepada aparat pemerintah yang ada. Oke. Nah, kalau tadi sudah bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat gitu. Nah, kalau Pak Wali sendiri ini caranya untuk memastikan, Pak. Kalau tadi sudah mengedukasi, terus memastikan pelayanan publik di Kota Blitar ini sudah berjalan baik dan juga bebas korupsi, ini bagaimana caranya, Pak? Atau mau dilihat satu-satu atau gimana, Pak? Baik. Jadi begini.
kita punya sarana yang namanya kalau dulu kotak pos 212 ya. Iya. Jadi kalau di Blitar ada yang namanya tempat penampungan pengaduan itu apa Mbak itu namanya? Ulpim, Mbak. Ya, Ulpim. Ulpim. Unit Layanan Pengaduan Masyarakat. Informasi. Ya. Jadi masyarakat kita berikan seluas-luasnya untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui Ulpim. Setelah pengaduan-pengaduan masuk itu, maka oleh pemerintah daerah kita serahkan kepada OPD-OPD yang terkait dengan pertanyaan atau saran dan masukan yang dari diberikan masyarakat oleh pemerintah. Sehingga nanti sampai sejauh mana dari OPD yang terkait itu menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat, maka itu akan kita umumkan juga di berbagai media, sehingga dengan demikian sama-sama kita ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan dari masyarakat. Lalu bagaimana kalau dengan OPD-OPD? Ya tentunya tadi saya katakan peran dari inspektorat itu adalah sebagai APIP, aparatur pengawasan internal pemerintah. Ya. Bagaimana peran dari APIP itu dalam melakukan pengawasan, kontrol kepada OPD-OPD, kepada dinas-dinas itu, yang nanti berdasarkan laporan-laporan itu akan kita evaluasi. Di samping adanya laporan atau rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali kita lakukan, sekaligus untuk memantau bagaimana implementasi pelaksanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh dinas-dinas itu, bagaimana daya serapnya, bagaimana persentasenya, kendala apa yang dialami itu tiap 3 bulan kita lakukan. Jika dengan demikian, insya Allah sekecil apapun progress report dari masing-masing OPD itu akan terpantau, yang kemudian kita akan merekomendasikan untuk melakukan RTL atau rencana tindak lanjut perbaikan atas temuan-temuan yang kita terima baik secara langsung maupun dari masyarakat. Jadi itu Pak, cara-cara yang kita lakukan. Oke, dan sejauh ini Pak, tantangan terbesar untuk memerangi korupsi ini menurut Pak Wali apa Pak? Gede banget ini tantangannya kayaknya Pak. Iya. Apa nih Pak? Jadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi yaitu kita berangkat dari yang kecil-kecil aja lah. Iya. Karena perilaku itu akan muncul manakala tidak secara rutin kita lakukan. Satu contoh yang sederhana aja. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga diri kita sendiri. Pada saat kita membayar uang parkir, ya, sebetulnya kecil itu. Yeah. Ya kita habis belanja di toko, nah, di situ kadang-kadang kita membayar uang parkir. Sering saya amati itu, baik petugas maupun para pembayar itu tidak memperhatikan ya parkir yang mestinya cukup dibayar 5.000, kadang-kadang wis mergo ora dikai karcis, wis pokoknya duitnya 2.000 dilongne, ya sudah sama-sama aman ya, ya toh? Iya. Yang jukir juga nggak harus mengeluarkan sobekan karcis, yang membayar misalnya 5.000 juga menjadi 2.000. Misalkan 5.000 menjadi 2.000. Itu kan kecil sebetulnya. Tetapi tidak dipahami bahwa dampak dari perbuatan itu ini adalah sangat besar. Berkelanjutan ya Pak? Iya. Secara tidak langsung akan melatih kepada para petugas itu untuk berbuat korupsi. Karcis tidak diberikan, uang yang 2.000 diterima, ya karena tidak ada tanda bukti, masuk di kantongnya masing-masing, sehingga kalau itu dikumpulkan di satu kota jumlahnya juga akan menjadi banyak. Ini hal-hal tantangan-tantangan yang semacam ini yang harus dipahami. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya sudah, kalau kita bayar parkir
kita minta karcisnya Karcis berapa, di situ tarifnya ya kita bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. yang tertuang di dalam karcis itu. Ini berarti secara tidak langsung kita telah mendidik kepada petugas-petugas untuk tidak berbuat korupsi. Dan itu sangat mungkin terjadi di tempat-tempat lain, misalkan kalau di pemerintah dalam hal pengurusan perizinan. Ada investor yang mau masuk ke Kota Blitar, mereka membawa uang tidak hanya 1 juta, 2 juta, tapi miliaran karena dia akan membangun pabrik di sini. Harapannya mereka mengurus perizinan diberi kemudahan. Targetnya jelas, dari awal sampai akhir persyaratannya apa saja, SOP-nya juga jelas, selesainya berapa hari, besarnya biaya berapa. Ternyata di situ tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Ngurusnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, nggak selesai. Betul. Besarnya biaya juga tidak jelas. Tapi beda ketika mereka Memakai. ketika mereka di bawah persyaratan tadi ada amplopnya, Ya, maka proses bisa secepat kilat yang langsung jadi gitu Ya. ya, Pak. bisa seminggu jadi. Nah, ini hal yang demikian tidak kita inginkan. Makanya kita juga bangun MPP, Mall Pelayanan Publik, yang di situ secara transparan bisa diketahui oleh masyarakat. Misalnya kalau ngurus perizinan itu yang harus dicukupi Step-stepnya gitu ya, Pak. ini syaratnya, waktunya sekian hari, tahap pertama menghadap ke bagian mana. Begitu selesai, maka dengan sistem single online submission SOS, Ya. maka mereka dengan duduk di tempat, proses sudah berjalan, waktunya jadi, kita diberitahu tinggal ngambil, selesai. Nah, inilah Pak, jadi beberapa contoh tantangan-tantangan di lapangan yang mesti harus dilakukan. Kelihatannya sepele, tapi ini sangat prinsip dan sangat membantu terhadap tindakan pencegahan korupsi di Kota Blitar yang kita cintai. Intinya budaya ini ya Pak yang Iya, harus betul. dirubah ya. Jadi KJ itu budaya, kebudayaan itu, kebiasaan itu akan terjadi manakala tadi sudah saya sampaikan di awal, adanya kesempatan. Oke. Bagaimana kita memperkecil kesempatan? Ya melalui edukasi secara langsung dari hal yang kecil-kecil seperti itulah yang mesti kita lakukan. Terakhir Pak, terakhir sekali Nah, ini ya. Harapan dari Pak Wali untuk bisa mewujudkan integritas Blitar keren tanpa korupsi ini Pak. Baik, memang endingnya itu adalah seperti itu. Jadi harapan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, yaitu bagaimana selama saya menjabat sebagai wali kota itu, sebagaimana yang sudah saya tuangkan di dalam misi saya yang kelima, bagaimana mewujudkan pemerintahan di Kota Blitar itu yang clean and good government, berbasis kepada teknologi informasi itu bisa dijalankan, sehingga program-program yang kita canangkan untuk mewujudkan Blitar yang keren, unggul, makmur dan bermartabat bisa terwujud. Nah, itulah harapan-harapan yang kita, makanya saya tidak jenuh-jenuh, tidak jemu-jemu untuk selalu melakukan pengawasan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kota Blitar ini, sehingga nanti jangan sampai di era kepemimpinan saya itu ternoda oleh permasalahan-permasalahan yang sangat tidak diharapkan oleh masyarakat Kota Blitar yang kita cintai. Terima kasih sekali Pak Wali, luar biasa untuk waktunya karena di tengah kepadatan jadwal yang sangat padat sekali ya Pak hari ini. Setelah ini sudah mau bergeser lagi ke tempat berikutnya. Ya, Terima kasih sekali sudah berbagi di kesempatan kali ini, dan Sobat Mahardika serta seluruh warga masyarakat Kota Blitar dimanapun berada. Sebelum saya pamit ya, saya ada pantun dulu, mohon izin Pak Wali. boleh, silakan. Sambil Pak Wali ngunjuk, saya pantun dulu ya. Makan nasi goreng enaknya pakai acar, ditambah telur dan ati biar makin bergizi. Cakep. Mari warga masyarakat Kota Blitar, kita berantas korupsi untuk Kota Blitar makin berprestasi.
Terima kasih sekali untuk waktunya Pak Wali. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik lagi. Jaga kesehatan selalu nggih Pak Wali, karena puwadet ini sampai dengan akhir tahun nggih. Baik, yang terakhir juga saya tutup dengan pantun. Oh nggih Pak. Ya, Dibalas. ya, saya balas dengan pantun ya. Yu painten dodolan telo. Ya, cekap semanten atur kawula. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.